Ibu Titin ini merasa bahwa ada oknum-oknum tertentu kami ini kedatangan seorang anggota Pradi yang menjadi anggota Pradi di Cirebon, yaitu Ibu Titin. Beliau ini adalah pengacara dulu dari Sudirman dalam perkara Pina. Selain Sudirman, sama Sakatata ya, pada Bimobi Internasional, karena dia sebagai pengacara merasa sangat terganggu dalam menangani kasus yang terjadi yang kita tahu selama ini disebut kasus Vina ya. Ibu Titin ini merasa bahwa ada oknum-oknum tertentu yang melakukan upaya-upaya untuk agar kliennya Sudirman katanya agar mencabut kuasa daripada Titin dalam menangani perkara itu. Sehingga yang hadir di sini selain Titin juga ada di sini Benny, ini anaknya, abangnya, kakaknya Sudirman. Yang ini adalah ibunya Sudirman, dan ini ayahnya Sudirman. Kami sendiri terus terang aja belum pernah untuk penanganan kasus ini. Kami hanya kedatangan tamu, ada teman, sahabat, kolega, teman kerja, rekan kami itu Titin. Ya terus terang aja kami dengan Pradi merasa prihatin ya. Prihatin karena kalau betul apa yang diceritakan oleh Ibu Titin ini, maka ini adalah satu tindakan yang tidak dapat dibenarkan di dalam negara kita ini berhukum. Ya, karena di bagaimanapun advokat itu haruslah bebas dan mandiri dan bebas dari rasa ketakutan, bebas dari tekanan dari siapapun dalam menjalankan tugasnya. Jadi kalau seperti ini terjadi, yang rugi itu adalah masyarakat mencari keadilan. Oleh karena itu, sebelum nanti saya persilahkan Bu Titin dan keluarga bercerita sendiri, kami hanya ingin menyampaikan bahwa kalau betul ini terjadi, kami minta kepada pihak-pihak atau oknum tertentu tersebut yang katanya menurut Bu Titin mengaku polisi ya, polisi itu supaya tidak lagi melanjutkan tindakan-tindakan tersebut dulu. Dan kami mohon kiranya agar Kapolri atau Kapolda Jawa Barat mungkin bisa memberikan atensi khusus kenapa hal ini bisa terjadi. Karena di dalam negara hukum ini, terutama Pak Presiden Pak Jokowi sudah menyampaikan benar perhatian terhadap kasus ini dari secara tuntas. Maka tidak boleh ada tindakan-tindakan seperti itu. Soal kasusnya, sementara ini kami tidak mencampurinya. Karena yang datang ini adalah pengaduan dari seorang anggota kami dari Cirebon. Itu satu. Yang kedua, tadi bersama dengan itu pula, ini Benny dan ibunya Sudirman dan ayahnya akhirnya meminta juga bantuan hukum kepada kami untuk membantu saudara Sudirman ini yang katanya dihukum seumur hidup, yang menurut pengakuannya adalah tidak pernah dilakukan. Nah terus terang aja juga ini saya jadi teringat di kasusnya Jessica Wongso nih. Ya, terus terang aja belum detail, tapi saya sepintas dengan membaca secara cepat dan cerita daripada Ibu Titin ini, sebagaimana kita ketahui bahwa ada 11 di dalam dakwaan ini saja
ada 11 yang didakwa melakukan perbuatan pidana ini. Kemudian di antara 11 tersebut ada 3 orang yang buron. Dari 2 orang yang buron, yaitu saudara Dani dan Andi dan saudara Peron ya, Peggy Peron, itu dinyatakan buron di dalam perkara ini. Tapi kemudian kita dengar di berita media bahwa Peggy Peron sudah terangkat. Yang 2 lagi, berita yang kita dengar katanya itu buron itu fiktif, gitu ya, fiktif. Saya membaca dengan cepat di dalam berkas perkara ini sangat-sangat aneh. Logika hukumnya begini: rangkaian peristiwa yang didakwakan dan dituntutnya terdakwa ini, yang kemudian sekarang menjadi terpidana dan sekarang menjadi realisasi dan menjalani hukuman, mereka ini didakwa secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana ya, 340 yang mana saya belum melihat dengan jelas di mana perencanaannya dan apa sebabnya orang ini berencana membunuh Vina dan Eki. Gak mungkin ada pembunuh berencana tanpa ada sebab musabab. Pasti ada sebabnya membuat dia merencanakan pembunuhan, dan ada tentunya rencana pembunuhan itu. Itu nanti akan kita teliti nanti dalam rangka membuat PK-nya. Tetapi yang membuat kami sekarang ini menjadi merasa aneh adalah kalau rangkaian peristiwa itu adalah 11 orang melakukannya, kemudian dikatakan semuanya 11 ini mempunyai peran masing-masing, di mana salah satu yang spesifik saya lihat di sini ada namanya Dani dan Andi yang dikatakan buron dan sampai sekarang dan akhirnya dikatakan fiktif, begitu ya menjadikan Dani dan Andi ini fiktif, tetapi Peggy katanya ketangkap. Maka menjadi pertanyaan kita, di dalam dakwaan yang disebutkan Andi dan Dani itu didakwa di sini melakukan perbuatan pembunuhan dengan cara diantaranya banyak perbuatan dia memukul dan sebagainya, tapi satu yang penting bahwa Dani dan Andi mereka berdua membawa Vina dan membawa si Eki berempat ini bersama si Peron dan si Rivaldi. Mereka berempat inilah dengan menggunakan motor membawa Vina dan korban Eki ke flyover, yang katanya kalau dia diletakkan di flyover seakan-akan dia menjadi korban kecelakaan. Dan katanya korban ini, si Eki ini juga diapit sepeda motor oleh mereka masing-masing, berarti kan dua orang bawa motor ke sana. Pertanyaannya, kalau di dakwaan dan dia dihukum untuk gara-gara dia mengikut pembunuhan dan diantaranya perannya dia membawa korban ini dari tempat kejadian ke flyover, dan sekarang pihak penyidik mengatakan bahwa Dani dan Andi itu adalah fiktif, berarti perkara berpotensi fiktif loh. Lantas siapa yang membawa si korban ini sesungguhnya dari flyover dan dari tempat kejadian ke flyover? Sedangkan di dalam dakwaan ini perkara ini Dani disebutkan dan Andi ikut. Oke, kalau yang lain itu Rivaldi dan Peron ada tertangkap orangnya. Tapi kalau dua ini membuat fiktif, berarti cerita di dalam dakwaan ini kita berduga ada fiktif. Karena katanya di sini mereka lah yang membawa mayat itu dari tempat kejadian ke flyover. Nah kalau dari sini nggak ada, bagaimana caranya mayat dipindah di flyover kalau itu dua orang itu fiktif? Terus terang aja masih banyak sebenarnya saya lihat, tapi ini yang menjadi perhatian saya dengan saya baca tadi ini.
Kalau fiktif, benar ya, nggak salah saya. Dani dan Andi fiktif ya. Nah, kalau betul itu Dani dan Andi fiktif, maka berarti cerita yang dalam cerita dakwah ini pun adalah kita duga adalah fiktif. Nah, kalau ini diduga fiktif, berarti perkara ini kita duga menjadi fiktif pun. Karena ada peran orang membawa mayat dari satu tempat ke sana, dituduh dilakukan oleh Adi dan Dani, tapi ternyata orang itu tidak ada. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, ini adalah merupakan hal-hal yang kami lihat, upaya yang bisa kami gunakan nanti untuk mengajukan PK. Tapi kebenarannya tentunya kami masih perlu menyelidiki lebih dalam. Ini masih analisis, ya. Bukan kami menuduh macam-macam, tapi kami mencoba menganalisis secara hukum bahwa ini keanehan yang sangat luar biasa kalau betul faktanya seperti itu. Ya. Jadi memang ini patut memang harus kita selidiki. Ya, mudah-mudahan tim nanti bisa lebih lanjut, dan saya minta bantuan kepada pihak Polri. Kalau nanti tim daripada Pradi datang bisa berkunjung kepada Sudirman. Karena menurut mereka ini, Sudirman ini mereka katakan istilah tadi idiot sebenarnya. Ya, itu istilahnya kaliannya kurang, dia bawah rata-rata lah katanya. Jadi dia tidak bisa memilih yang baik. Makanya tambah pun hanya istri doang. Ya, dia bilang istilahnya idiot tadi itu. Artinya dipanggil idiot karena di bawah rata-rata keadaannya katanya. Nah, jadi kita juga harus perlu juga mengecek apakah perlu ini diperiksakan kepada psikiater tentang apakah betul-betul ini adalah memang orang yang cakap bertindak atau tidak. Kalau dia betul-betul cakap bertindak, berarti kita harus lihat dia harus diberikan kebebasan untuk bisa memilih seorang advokatnya. Ya, karena dengar kabar katanya, saya nggak tahu, katanya Sudirman juga udah diperiksa dan perkara sekarang ini, tapi ini hanya kabar burung katanya, apakah betul, dan dia mengatakan dia menuduh bahwa Peggy benar katanya gitu ya, kira-kira ya, informasi. Hari ini kami hanya menjelaskan kepada ibu bapak sekalian bahwa inilah Ibu Titin, anggota Pradi, yang tentunya kami sebagai Dewan Pembina Nasional Pradi, kami punya cabang 190 cabang di seluruh Indonesia, punya anggota kami hampir lebih kurang 70.000. Kami punya kewajiban hukum, punya kewajiban moral untuk bisa membela kepentingan daripada anggota kami, di samping kepentingan daripada masyarakat yang minta bantuan hukum kepada kami. Mungkin itu dengan Sudirman, dan kami juga harus mendengar langsung dari dia apa yang sesungguhnya terjadi. Walaupun kami dari ini akan menjadi urusan Pradi, nanti kita akan bentuk timnya, ya, baik dari Jakarta, dari Cirebon, dari Sumber juga ada ya, Sumber, dari Bogor, ada juga dari Bandung nanti, ya. Kita hanya berkeinginan supaya apa yang terjadi di persidangan itu adalah benar, ya tentu kita harus tegakkan kebenaran dan keadilan itu harus kita bisa tegakkan. Cuma kalau dari kami sebagai Pradi yang memahami itu bagaimana proses hukum, memang ini menjadi aneh yang sudah tadi itu aja. Ini dari situ aja kita sudah bisa berangkat sebelumnya. Kalau betul itu orang itu fiktif, lantas siapa sesungguhnya membawa mayat itu ke flyover, karena di sini perannya itu adalah peran dari Dani dan Andi, ya, bersama si Perong dan si Rivaldi, gitu ya. Nah, kalau ini nggak ada, ya saya kira ini alasan untuk PK yang sangat kuat menurut saya, di samping alasan-alasan yang lainnya tentunya. Karena bukan hanya itu peran Dani, perannya dia memukul dan sebagainya. Jadi kalau juga Dani dan Andi melakukan perbuatan memukul, bla 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 dan sebagainya, berarti semua kan tidak benar. Berarti kan fiktif juga dong semuanya kalau gitu. Berarti peristiwanya itu, skenario-nya itu nggak lengkap lagi gitu loh. Jadi sebenarnya bagaimana ceritanya terjadinya pembunuhan itu? Kecuali kalau didakwa itu hanya 8 orang, yang 2 orang lagi fiktif, ya memang masih 8. Ini didakwa 13 orang bersama-sama melakukan perbuatan dan disebutkan perannya masing-masing. Nah, peran itu ternyata dikatakan 2 orang itu fiktif, tidak ada. Kalau itu benar fiktif, berarti perbuatan orang itu juga fiktif dong. Melangkah mayat itu juga fiktif dong. Memukul si korban juga fiktif dong.
Nah kalau itu skenario nggak lengkap, berarti ceritanya ini sudah menjadi fiktif juga. Itu kan menjadi dugaan kita kan seperti itu kan. Nah, tapi saya katakan ini analisis hukum kami. Ya, kami akan bisa pastikan kebenarannya setelah kami nanti membaca seluruh dokumen yang dimiliki oleh Bu Titin ini. Dan kami belum baca semuanya, terus terang aja, hanya sebagian. Dan nanti akhir analisis kami akan bisa kami sampaikan dan juga akan dikajukan PK untuk itu. Oke, kira cukup ya? Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.